Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Miss Marlin berharap anak-anak tetap sehat bersama dengan keluarga ya. Pagi ini kita akan memulai pelajaran kita. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa ya. Semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama. Tuhan menolong, berkati kami semua agar kami boleh belajar sungguh-sungguh. Berkati papa mama yang selalu setia membimbing. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita masuk di pelajaran 13 ya, dengan tema Waktu adalah pemberian Tuhan. Anak-anak bisa membaca dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8 dan Mazmur 90 ayat yang ke-12. Semua arah jarum jam, baik itu jam dinding, jam weker maupun jam tangan, selalu berputar ke kanan. Tidak pernah ada jam yang sedang hidup jarumnya berputar ke kiri atau mundur. Nah, anak-anak, ilustrasi di atas merupakan jarum jam seperti waktu. Waktu terus berputar. Jarum jam tidak bisa mundur, artinya waktu tidak bisa kembali. Waktu terus berjalan. Waktu adalah salah satu pemberian Tuhan yang sangat berharga. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Menghargai waktu juga merupakan salah satu contoh sikap hidup disiplin. Anak-anak, waktu tidak bisa diputar kembali dan kita belajar untuk bisa menghargai waktu. Waktu hari ini tidak bisa sama dengan waktu esok atau waktu yang akan datang. Nah, anak-anak, mengapa kita harus menghargai waktu? Oleh karena waktu tidak akan kembali. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin atau esok. Selain itu, yang lebih penting, karena Tuhan Yesus menghendakinya. Tuhan ingin kita menghargai waktu yang Dia sudah berikan. Firman Tuhan berkata bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Seperti dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-8, ada waktu untuk lahir, menangis, tertawa, dan bekerja. Itu artinya kalau kita memanfaatkan waktu yang ada, kita akan bisa menghargai waktu tersebut. Nah, selain itu dalam Efesus 5 ayat 16 melalui Rasul Paulus, Tuhan juga mengajarkan kita untuk menggunakan waktu yang ada dengan baik. Dalam Mazmur 90 ayat 12, Musa juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan kepadanya untuk bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan. Mengapa Musa berdoa demikian? Supaya Musa memiliki hati yang bijaksana. Anak-anak, belajar menghargai waktu sebagai pemberian Tuhan artinya kita harus hidup sesuai dengan waktu atau jadwal yang sudah ada. Misalnya di rumah, kamu sudah punya jadwal sehari-hari. Pukul 5.30 bangun pagi, pukul 6 mandi, pukul 6.30 sarapan, pukul 6.50 berangkat sekolah. Nah, sebagai anak yang menghargai waktu, kita harus melakukan semua itu sesuai waktu atau jam yang sudah ditentukan. Atau mungkin jadwal sekolah. Kalau jam belajar di kelas, kita harus berada di dalam kelas. Kecuali jam istirahat, kita bisa istirahat untuk jajan dan bermain dengan teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita tidak menghargai waktu, anak-anak? Misalnya bangun pagi adalah pukul 5.30. Nah, ternyata kamu bangun pukul 6.30, sedangkan sekolah harus masuk pukul 7. Apa yang terjadi, anak-anak? Nah, kita kehilangan waktu. Karena waktu itu tidak bisa lagi kembali ke pukul 5.30 dan semuanya bisa kita lakukan dengan terburu-buru dan akan ada yang tertinggal. Itu semua karena kita tidak bisa menghargai waktu yang ada. Jadi kalau semuanya sudah kita lewatin dengan cuma-cuma, maka kita tidak bisa mengulangi waktu lagi. Jadi anak-anak bisa menghargai waktu yang ada dan belajar dari sekarang
supaya bisa menghargai waktu yang ada. Kalau ada pekerjaan yang memang harus dilakukan, harus diselesaikan dengan baik. Anak-anak, sampai sini saja materi kita untuk hari ini. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Miss Marlin memberikan tugas, silakan anak-anak membuat jadwal anak-anak setiap hari mulai dari hari Senin sampai Minggu. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Anak-anak, materi kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah selesai belajar bersama-sama. Tuhan menolong, berkati kami semua agar kami bisa mengerti. Berkati juga papa mama dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kami kesehatan, kekuatan agar kami tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.